Pemirsa, kita sampai di ujung acara. Sekarang panggung saya persembahkan kepada Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fachri Hamzah. Terima kasih Bang Karni. Pertama supaya tidak dituduh berjarak dengan rakyat, kebetulan baru landing dari kampung halaman. Kebetulan saya diminta maju dari Nusa Tenggara Barat 1. Jadi kita mesti sebut ini. Ya. Supaya dicatat. Biar dicatat dan biar tidak dianggap jauh dari rakyat. Habis lomba sampan kemarin, Bung. Yang kedua, saya kira selalu saja kalau diskusi kita di ujung, kita terjebak dengan konstelasi, itu kita harus kembali ke gagasan awal yang yang rusak oleh sistem gitu. Jadi saya kira terlalu banyak dari kita pimpinan partai politik itu yang salah membaca sistemnya gitu, sehingga kemudian bingung dengan peristiwa-peristiwa yang muncul dari kekacauan sistem itu. Misalnya konsep pimpinan parpol dan pejabat publik. Dalam demokrasi itu dipisah secara secara ketat itu. Karena yang ngurus negara itu sebenarnya yang dapat mandat rakyat, yang dipilih, elected official. Pejabat atau para pemimpin partai politik itu sebenarnya dia safe dia di dapur. Nah yang kita percakapkan hari-hari seharusnya itu adalah mereka yang mendapat mandat dari rakyat sebagai elected official, karena mereka lah yang harusnya punya tanggung jawab. Yang di belakang layar itu, para pemimpin partai politik itu safe. Nggak boleh dia terlalu sering kelihatan mengendalikan permainan para pejabat publik yang dikasih mandat oleh rakyat. Sebab itu nanti mereduksi makna dari mandat rakyat kepada pejabat publik. Gitu. Nah kayak kiranya yang kayak gini-gini nih di kita itu belum terlalu clear gitu sehingga membesar-besarkan kepemimpinan ketua umum, ya sekjen, pejabat partai dan sebagainya. Padahal itu salah itu. Jadi kalau kita bicara tentang termasuk ya sebenarnya ya, kalau kita berbicara tentang desain kepemimpinan dan sebagainya itu, yang kita andalkan itu adalah orang-orang yang dipilih oleh rakyat itu. Nah, saya kira akhirnya diskusi kita itu mentok oleh fakta bahwa semua yang kita bicarakan ini sebenarnya tidak clear karena dia berada di belakang layar. Kita nggak tahu apa dasarnya, kita nggak tahu apa pertimbangannya, tapi lagi-lagi itu karena ada di belakang layar. Itu yang pertama ya, termasuk juga nanti ya kembali lagi ke diskusi tentang adanya threshold dan sebagainya. Yang membuat tambah kacau diskusi kita. Ya, karena ya sebenarnya dengan threshold itu koalisi yang tercipta ini sebenarnya kan tidak ada yang betul-betul gagasan, ini sebenarnya kan ya mohon maaf ya, ini kalau kita kasar-kasar ngomong, ini kan transaksi material sebenarnya ini. Tidak ada yang ideal di sini, ini agak material karena jumlahnya sudah disebut 20% ya. Siapa yang gabung, siapa yang tidak gabung, itu pertimbangannya itu bukan ideal. Itu sebabnya sebenarnya ada kesulitan nanti buat orang idealis kayak Faisal itu untuk mendukung seseorang, itu sulit itu Pak. Anda akan kesulitan kalau bicara tentang Partai Nasdem misalnya, itu kesulitan itu nanti.
boleh mengideal-idealkan yang lain, tapi karena lagi-lagi dasar daripada pertemuannya itu bukan gagasan, gitu. Dan sulit kita menentukan pertemuan itu berbasis kepada gagasan, kalau threshold-nya itu ada. Gagasan hanya mungkin tumbuh oleh satu proses yang dibidani oleh satu partai politik, melahirkan partai politik dan kader-kadernya yang punya gagasan mandiri. Gitu. Saya sering menentang orang yang misalnya mengatakan, saya telah berjasa, partai ini telah berjasa membesarkan dia. Ya kan? Membesarkan keluarga dia. Apa dia tidak bisa berterima kasih? Ini kosakata yang nggak enak didengar ini. Kan orang itu bisa balik. Emang partai lu bisa menang kalau bukan gua yang calonnya? Kan juga bisa begitu ngomongnya. Emang partai lu nggak dapat untung dari adanya saya dalam partai lu? Kan kira-kira begitu. Nah jadi menurut saya, lagi-lagi Bang Karni kita dijebak oleh sesuatu yang tidak ideal dari awal. Maka sejak kemarin itu saya, ini terutama teman-teman di Gelora ini berpikir, bisa nggak kita skip aja itu? Karena mohon maaf aja, kalau kita debat tentang itu, nggak ada yang bisa mempertanggungjawabkan situasi ini. Sudah kadung kayak begini gitu. Nah bisa nggak ini kita skip? Makanya dulu terus terang kami datang ke Pak Jokowi mengusulkan adanya rekonsiliasi. Idenya adalah, ya kita nggak bisa ngatur yang lain, tapi paling tidak Pak Jokowi sebagai pemegang mandat, dia berkomitmen untuk melakukan dua hal yang penting. Satu, politik rekonsiliasi, yang kedua politik legacy dia. Kenapa ada yang disebut dengan politik legacy? Ini juga satu penyiasatan ya. Kita ini sebagai pemikir sekarang harus memikirkan, karena ada kritik kepada sistem demokrasi yang sangat tidak stabil, biayanya sangat mahal, dan menyebabkan banyak hal yang tidak bisa diteruskan, tetapi itu semua adalah ongkos dari rakyat. Kalau Hambalang tidak diteruskan mungkin cuma 2-3 triliun. Tapi kalau kereta api cepat tidak diteruskan, itu kan 185 triliun. Itu kan bukan uang pribadinya Jokowi atau partai politik, itu kan uang rakyat. Maka harus juga ada pemikiran tentang legacy, pemikiran tentang keberlanjutan. Selain bahwa perlu adanya sekarang ini politik rekonsiliasi. Kenapa kita memerlukan politik rekonsiliasi? Karena kita sendiri menciptakan satu suasana di mana kita bertengkar pada soal-soal yang tidak substantif. Kan tidak ada yang hebat-hebat banget ini pertengkaran kita. Ini kan pertengkaran anak-anak. Kalau kita mendengar tadi sebenarnya sebab ini soal cinta, hatinya kepada siapa, itu sebenarnya kekanak-kanakan semua. Jadi kita ini bertengkar juga tidak terlalu serius sebenarnya begitu. Karena itu saya lebih mengutamakan untuk mengatakan kenapa kita tidak membangun rekonsiliasi. Waktu itu saya mengusulkan, kalau memang ada yang berani keluar dari pemerintahan yang sekarang, karena kita tidak bisa menegakkan sistem bipartisan seperti di Amerika Serikat cuma ada 2 partai. Paling tidak Pak Jokowi ngomong ke semua anggota kabinetnya, kita ini satu kabinet ya, punya program yang sama, gede-gede proyeknya, besar-besar proyeknya, boleh nggak kita berjanji untuk mempertahankan ini? Dan ini kita teruskan. Terserah kalau nanti ada yang mau keluar, silakan dia kita sebut oposisi. Suruh dia lawan kita sekuat-kuatnya, siapa tahu dia menang. Tapi saya sebagai yang memegang rekonsiliasi ini dan saudara-saudara juga harus komit untuk bersama-sama. Waktu itu saya memikirkan bahwa di situ saya memuji Pak Surya Paloh. Dia berani mengambil Anies Baswedan yang menurut saya memang agak kurang oposan dia itu Bung Faisal ya. Karena kita tahu juga dia kan nggak pernah benar-benar kayak kita begitu berkelahi di lapangan begitu. Tapi oke lah, diambil itu harusnya menjadi oposan yang beneran gitu loh. Karena udah setahun ini. Harusnya betul-betul berantem. Dia lawan ini semua. Brengsek ini pemerintah.
Hajar aja habis-habisan. Nggak ada itu. Itu yang saya sedihkan. Sehingga yang di dalam kabinet ini juga jadi longgar. Dan yang paling saya sedihkan adalah kenapa mesti Pak Jokowi, Pak Prabowo, dan Ibu Mega pecah. Terutama dengan Pak Prabowo dengan Bu Mega. Harus ada introspeksi loh ini. Dulu gabung, Mega Pro, nggak ada itu isu HAM. Sekarang tiba-tiba berhasil dipecah dan muncul lagi isu HAM. Padahal ini orang satu kursi. Kedekatannya sejak zaman Pak Bitro jadi Menteri Keuangannya Kabinet Burhanuddin Harahap, Kabinet Wilopo, zaman Bung Karno. Meskipun pernah ada bertengkaran setelah itu. Tapi ini kan orang dekat. Sebagai anak dari anggota kabinet di zaman Soekarno, ya kan orang ini kan dekat sebenarnya. Tapi kenapa itu berhasil dipecah dan memunculkan isu kekanak-kanakan ini gitu loh. Yang tidak substantif. Padahal yang substantif menurut saya adalah pertahankan koalisinya, biarkan yang di luar suruh melawan sekuat-kuatnya, siapa tahu rakyat punya pilihan lain. Tapi yang di dalam juga harus kuat juga membela keberlanjutan, supaya juga rakyat jangan-jangan memilih mereka lagi. Kenapa bukan kultur permainan ini yang kita kembangkan, sehingga enak ini pertarungan. Nggak kayak ini. Mohon maaf aja ini. Jatuh hatinya ke siapa, ya kan? Oh dia sudah, kita sama-sama satu partai. Mana ada yang begitu dalam sistem kayak begini? Emang Pak Jokowi dapat tiket satu? Nggak ada. Pak Jokowi nggak didukung Gerindra kan nggak jadi. Di DKI. Nggak didukung PKS di Solo nggak jadi. Nggak ada itu kader sendiri itu nggak ada. Dalam sistem di mana kita menetapkan threshold. Yang mungkin orang itu sendiri bawa ideologi, bawa gagasan kalau nggak ada threshold. Itu yang tidak ada. Nah jadi akhirnya Bang Karni kalau kita benar-benar nih ya mau ngatur pertarungan yang enak, suruh Anies Baswedan jadi oposan yang kuat. Udah kadung tuh. Suruh Nasdem jadi oposan yang kuat. Suruh Demokrat dan PKS jadi oposan yang kuat. Bikin struktur baru semua tadi yang dituntut oleh Bung Faisal itu. Hujat ini, komitmen itu. Hajar bikin tim, bikin riset yang kuat, lawan sekuat-kuatnya. Sehingga ada kemungkinan di situ nanti Ibu Mega dengan Pak Prabowo bisa bersatu lagi bersama Pak Jokowi lawan oposisi. Baru rakyat enak nonton. Pertarungan yang serius. Pertarungan yang sekarang ini kan nggak serius. Yang oposan kelihatan pengen juga ikut mendukung pemerintahan yang ada. Pemerintahan yang ada juga tanggung-tanggung ngelawan oposannya karena oposannya tidak terlalu kuat. Akhirnya gampang kita. Saya kira itu saran saya, kalau mau pertarungan ini seru, bikin definisi tentang pemerintahan rekonsiliasi melawan oposisi, tapi oposisinya serius. Supaya makna daripada pertarungan gagasan antara yang di dalam pemerintahan yang di luar itu menjadi real sebagai alternatif di depan rakyat. Supaya jangan perang perasaan dalam demokrasi, kita perang gagasan. Kalau perang perasaan namanya cinta monyet, kata Bung Rocky tadi itu. Terima kasih Bang Karni.